Shalom, gue Arlen. Kali ini gue mau bahas satu topik tema Alkitab yang menarik ya, yang gue beri tema Silent Year of Jesus Christ ya. Jadi ada di mana masa-masa umur Yesus yang gak tercatat di dalam Alkitab ya, karena terakhir tercatat umur Yesus waktu masih anak-anak itu umur 12 tahun di dalam Lukas 2. Lalu tiba-tiba di Lukas 3 dia udah umur 30 tahun, berarti setengah waktunya ada 18 tahun. Sehingga ini menimbulkan banyak prediksi, spekulasi, dugaan, catatan dari berbagai gereja dan denominasi ya. Ada yang mengatakan dia menginjil sampai ke tanah Ethiopia, Mesir, India, Cina, dan lain-lain sebagainya ya. Tapi gua mengambil sumber terpercaya, yaitu dari bapak-bapak gereja terdahulu yang mereka mengatakan bahwasannya selama 18 tahun itu Yesus menggantikan bapak angkatnya menjadi seorang tukang kayu ya, karena waktu Yesus disalib ya, dia nitipin Maria ke tangan Yohanes, yaitu muridnya, untuk diurus. Berarti ini menandakan bahwa bapak angkatnya ya Yusuf udah meninggal lebih dulu ya, sebelum Yesus memulai suatu pelayanan ya. Nah, fakta menariknya juga di sini kita harus tahu ya, Yesus punya saudara-saudara ya, yang satu ibu ya. Dia punya 4 saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan yang detailnya kurang jelas. Tetapi 4 laki ini ada Yakobus, saudara Yesus, ada Yudas, ada Simeon dan Yoses. Nah, Yakobus ini dia menjadi kepala jemaat di Yerusalem. Ya, habis Yakobus mati, Simeon yang gantiin. Nah, habis itu ada Yudas, dia juga penulis Injil. Di dalam Injil ada namanya kitab Yudas. Itu cuma sekitar 2 atau 3 pasal dan dia juga sering aktif mengabarkan Injil. Habis itu ada Yoses. Nah, Yesus infonya kurang jelas dia kemana. Tapi menurut bapak-bapak gereja dia juga orang percaya. Oke. Nah, kita belajar di sini ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus menggantikan ayah angkatnya menjadi seorang tukang kayu, berarti di sini kita belajar bahwa Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab ya, selayaknya banyaknya manusia. Ya. Berarti dia menunjukkan humanisme secara penuh. Karena secara 18 tahun itu ya, secara penuh itu nggak ada yang namanya keajaiban, nggak ada orang timpang berjalan, nggak ada orang buta melihat. Secara penuh dia melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga inti, mengurus ibunya dan juga mengurus adik-adiknya ya. Tetapi di sini kita juga belajar ya, betapa ironisnya ya, dia setiap hari, dari hari ke hari, bulan ke bulan ya, tahun ke tahun ya, sehingga menghasilkan 18 tahun ya, cukup lama ya. Terus di akhir pelayanannya dia mati ya, di atas suatu pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari, yaitu di atas kayu salib. Bagi orang yang tidak mengenal Kristus ya, ini bisa menjadi suatu cercaan atau tertawaan ya kan, karena simbol kayu salib juga itu adalah hukuman terberat untuk penjahat ya. Jadi tertawaannya apa ya, masa Tuhan yang kalian sembah seorang tukang kayu dan dia juga mati di atas kayu. Dan pada masa itu ya, hukuman terberat untuk kriminal dan simbol yang sangat hina. Tetapi itu hanya bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Karena bagi orang yang mengenal Kristus, kita tahu tujuan asli Kristus untuk apa dan untuk siapa ya. Jadi di sini kita belajar ya, selama 18 tahun itu gak ada keajaiban, gak ada mujizat ya. Tetapi di sini kita belajar dia penuh tanggung jawab, dan di sisi lain dia juga sedang mempersiapkan ya, suatu pelayanan yang singkat, padat, tetapi memberikan dampak yang besar bagi seluruh umat manusia, bahkan sampai detik ini. Jadi di sini kita belajar ya, mungkin yang nonton ada yang mengurus keluarga intinya, padahal kalian bukan bapak atau ibu, kalian gak sendiri ya. Tuhan Yesus juga ngalamin hal yang sama. Di sini kita belajar ya, kita jangan patah semangat ya. Bagi yang berbeban berat ya, letih lesu ya, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Sebegitu panjangnya kehidupan ya, nggak ada yang namanya terobosan, nggak ada yang namanya keajaiban, tapi ada waktu yang juga, di waktu yang singkat kuasa ilahi Tuhan nyata atas hidup kita untuk memulai suatu perjalanan menurut kehendaknya. Jadi sekiranya orang Kristen bukan cuman terpatok dengan narasi yang tercatat di dalam Alkitab ya. Dalam artian kalian kebanyakan kita ya, cenderung cuma ke dalam suatu mujizat yang besar, keajaiban yang besar, cuma cari berkat tanpa mengetahui bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah
dia mempersiapkan segala sesuatunya itu panjang, lama, dan menderita dan menjadi hinaan bagi banyak orang yang tidak mengenalnya. Jadi kekristenan di sini sudah jelas. Kekristenan bukan suatu kepercayaan kepada Tuhan Yesus untuk mencari berkat, untuk mencari kepentingan sendiri, tetapi untuk menjadi terang dunia, memberitakan kasih Kristus. Oke, stay tune sampai di sini. Semoga kalian bisa like, juga follow, dan share agar makin banyak orang diberkati. Terima kasih dan berkati. God bless.